Jadi momok banget nih. Nah, ketika ini mentok, owner bisnis senior ini mentok, dia akan kebanyakan meminta anak buahnya untuk belajar AI. Nah, begitu selesai belajar AI, kemudian balik ke perusahaannya, sudah, ya akan jadi sesuatu yang generik hasilnya. Ini yang bahaya banget. Dari ketika belajar AI, hasilnya adalah AI yang generik. Nah, ketika hasil AI itu generik, maka sebenarnya pengusaha senior ini sedang mendowngrade bisnisnya. Jadi ini Coach Erik, bahaya, hati-hati banget nih bagi pengusaha senior. Belajar AI itu harus yang memberikan impact bagi pengusaha senior. Hasil dari apa yang dibuat oleh timnya itu jadi seperti kebanyakan orang. Betul gitu. Jadi bukannya tadi perusahaan kita mempunyai value, tapi justru ya nggak ada bedanya gitu loh. Seperti pada umumnya. Nah ini karena bisa jadi sahabat kita keliru gitu kan, kita kemana belajar. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita sebagai business owner tidak mau juga ketinggalan ya terkait dengan perkembangan AI saat ini. Kita juga tahu bahwa AI ini tentu banyak juga membantu pekerjaan kita ya sebagai business owner. Tapi tentu saja selama 2 hari ini kita belajar, pasti ada sesuatu mungkin yang berbeda yang kita rasakan, atau mungkin insight-insight yang kita dapatkan dari 2 hari ini. Mungkin bisa berbagi lah ya untuk pembelajaran selama 2 hari ini. Saya mulai dari Dr. Isaryadi dulu ini ya. Kira-kira menurut Pak Dokter nih ya, apa pendapat terkait dengan training selama 2 hari ini? Silakan Pak Dokter. Ya, baik, alhamdulillah selama 2 hari ini kita banyak sekali yang mempelajari hal-hal yang paling fundamental dari teknologi yang saat ini sedang digadang-gadang sebagai teknologi masa depan. Alhamdulillah dalam training ini kami belajar sesuatu yang sederhana, simple, ya, mudah dimengerti, dan tentunya hal itu akan mudah untuk kita praktekkan nanti ketika kita kembali ke perusahaan kita masing-masing. Kemudian apa yang dipelajari, banyak hal yang kita pelajari bahwa ternyata AI ini kita nggak bisa lepas ya, kita nggak bisa lari dari teknologi ini gitu ya. Kita akan terus ada kewajiban ya, ada keharusan untuk stay relevan, untuk terus mengikuti perkembangan teknologi AI ini. Dan saya percaya insya Allah di masa yang akan datang artificial intelligence akan menjadi sebuah agent of change ya, game changers nanti ketika di masa yang akan datang insya Allah. Dan tentu dengan materi yang luar biasa, dengan fasilitator yang luar biasa menyampaikannya, saya rasa ini worth it banget untuk diikuti oleh para business owner. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kita juga mau dengar nih apa kira-kira yang ingin didapatkan oleh Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Coach Erik atas kesempatannya. Tidak terasa ya, 2 hari kita mengikuti pembelajaran yang tentunya sebetulnya kita juga merasa bersyukur sekali gitu, bahwa kebanyakan business owner begitu mendengar kata AI itu kan kelihatannya rumit, bingung gitu. Namun dalam kesempatan 2 hari ini ya kita bisa memahami betul tadi Pak Dokter I sampaikan secara fundamentalnya, sehingga kita tidak keliru dalam menyikapi AI ini gitu kan. Sehingga bagaimana kita sebagai business owner bisa bukan menjadi kita yang kita itu seolah-olah saat ini oleh AI itu dibuat bodoh gitulah. Justru kita bagaimana kita menjadi berdaya ya, bahwa AI itu tetap kita yang bisa mengendalikannya gitu ya Coach Erik, yang saya pahami. Kemudian tentunya pendapat saya tentang pembelajaran AI for business owner ini penting banget ya, karena tadi disampaikan Dr. Is bahwa ini menjadi sebuah agen perubahan dan kita nggak bisa menolaknya. Itu sudah hadir di depan mata, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan handphone yang kita pegang itu
kita mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap gitu kan, seperti itu. Nah tentunya sebagai business owner, sehingga bagaimana bisa mengenerate bisnis kita, mampu meleverage bisnis kita. Nah ini yang tentunya yang perlu kita pahami, ini sangat mendasar sekali, sehingga kita tidak jadi korban gitu Coach Erik dengan adanya AI ini. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi kita sebagai business owner, tapi tentunya bagi bagaimana perusahaan kita ke depan gitu ya. Nah, maka dari itu tentunya dalam hal ini kita sebagai business owner yang harus menyadari bahwa kita perlu ini gitu loh. Nah ini banyak yang mungkin kita merasa ya udah tim. Nah padahal kita sebagai business owner yang mampu mengendalikan bagaimana tetap kita kontrol tim kita, sehingga AI ini tuh tidak generik gitu. Dengan AI ini bahkan bukan malah kebanyakan saya lihat yang kita pelajari mendowngrade dari kualitas bisnis kita. Jadi bukan meleverage gitu, bahkan mendowngrade. Maka dari itu saya bersyukur Coach Erik ya bisa bersama-sama belajar, dan tentunya saya mengajak juga sahabat-sahabat business owner lainnya untuk ayo ya kan, kita kondisi saat ini gitu kan, disrupsi saat ini bagaimana kita justru bisa lebih lincah, kita bisa memahami bisnis ini mau dibawa kemana dengan tantangan, dengan ancaman ya yang kita hadapi saat ini. Teknologi ini kan sudah tidak bisa kita hindari gitu kan, kemudian generasi, kemudian juga mungkin regulasi. Maka dari itu dengan AI ini insya Allah ya kita justru akan lebih cerdas gitu loh. Namun kita harus memahami posisi kita dulu ya seperti apa. Nah ini posisi kita yang seperti apa, ayo belajar gitu loh ya, agar kita tidak keliru menyikapi AI yang saat ini sudah hadir di depan kita. Dan tentunya ilmu ini nggak sebanding ya dengan apa yang kita kita dapatkan dengan membayar. Itu nggak ada bandingannya ilmu ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai business owner, dan tentunya juga kita bisa sampaikan nanti kepada keluarga ya kan, sehingga anak kita tidak menjadi korban ya. Bagaimana dengan adanya AI bahkan juga bermanfaat bagi bisnis kita ya. Jadi saya pikir ya teman-teman, ayo, nggak ada kata terlambat untuk terus belajar, dan bagaimana dengan AI ini bisa ya, meningkatkan atau meleverage ya kemampuan kita dan juga bisnis kita. Mungkin itu sih Coach Erik. Baik, terima kasih Pak Ya, Arif. itu Tadi yang Pak saya- Arif sampaikan ternyata AI itu bisa membuat kita jadi bodoh ya. Yang bodoh bisa makin bodoh gitu ya. Betul. Maksudnya seperti apa, bisa didetailkan lagi? Ya ini gitu ya. Yang kita ketahui bahwa AI ini kan seolah ternyata bukan hanya sekedar menyuruh sehingga kita disuguhkan gitu. Padahal belum tentu apa yang disuguhkan AI itu cocok buat diri kita. Oke. Nah sebetulnya kembali lagi ya, bahwa diri kita lah yang bisa mengendalikan AI itu dengan bagaimana language ya, atau mungkin prompt yang memang itu ada ilmunya gitu. Jadi bukan hanya sekedar siap mau gitu kan, itu aja, tapi ternyata ada struktur language yang memang bagaimana itu lebih luas lagi, lebih detail, sehingga apa yang disampaikan oleh AI itu sebetulnya kita gitu yang menyuruhnya, mengendalikan. Jadi bukan kita yang dikendalikan oleh AI. Itu sih Coach Erik yang saya pahami. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih kembali Coach. Nah, tentu ini kita tanya Oh ya, Mono dulu ya. boleh. Pak Ini Dr. Mono juga sebelum sesi ini pasti sudah menggunakan AI juga ya. Nah, macam-macam ya AI di luar, kita nggak sebutkan AI apa aja. Tapi kira-kira dulu ketika memakai AI ya, dengan sekarang setelah belajar 2 hari, mindsetnya itu apakah berubah atau seperti apa, bisa dijelaskan Pak Dokter? Silakan. Baik, terima kasih Coach Erik. Nah ini Coach, ini yang saya syukuri ketika saya ikut pembelajaran di AI for Business Owners. Saya boleh cerita dulu sebelum jawab itu Coach? Silakan. Nah, Iya. ini memang yang saya tunggu-tunggu. Ada sesuatu yang beda dari Saryawut. Nah Saryawut ini sekarang sudah bertransformasi. Ya. Selalu ya, bukan sekarang, dari dulu sampai sekarang kita tahu lah kalau yang namanya Saryawut selalu
mencoba untuk update relevan. Nah sekarang kan zamannya AI. Nah AI ini ketika zaman AI banyak tempat-tempat untuk pembelajaran AI, tapi khasnya Saryawet dong. Ketika ngadain acara, ngadain event, itu pasti beda coach. Bedanya di mana? Business owner senior itu pasti paham tuh gimana Saryawet itu ngadain sebuah event. Pasti fun, pasti nggak bikin stres, apalagi ini namanya EI. Ya, apa business senior, owner business senior. Kita tahu lah ya, yang namanya senior usianya pasti mungkin sudah senior. Yang paling muda mungkin saya nih coach. Nah, di antara kita ini yang paling muda saya ini kan. Gitu ya. Nah, yang namanya senior ketemu kata EI, kemudian prosesnya harus berhadapan dengan gadget, dengan laptop gitu ya. Nah, itu pasti kalau mau ngetik juga 11 jari. Ya kan? Nanya juga, ini tombol enter. Nah, itu bener. Tombol enter di mana ini? Jadi jangan nyinggung saya dong. itu saya gitu banget. Iya. Kalau merasa tersinggung berarti inilah pengusaha senior gitu ya. Tapi bersyukur dok, udah belajar di sini. Ternyata kita tidak sekhawatir yang kita takutkan gitu. Padahal ya kita tinggal mau belajar. Tidak semengerikan Betul. ini. Iya, benar banget itu coach. Artinya selama ini mungkin para pengusaha senior juga bisa overthinking ya. Ya. Kata-kata AI itu. Betul. Benar. Asosiasinya ini sulit. Sulit. Ini memang nggak cocok untuk saya. Harusnya tim saya aja yang tahu. Itu keliru. Itu ternyata keliru. Coach Bener Erik. banget, bener banget. Keliru banget. Kelirunya di mana? Mungkin Dokter Carmona Oh, bisa jelaskan. oke. Nah, business owner itu kan harus pegang kendali di bisnisnya. Nggak bisa ketika ada sesuatu yang baru AI, apalagi tadi ya bicara umur, AI ini ditakuti jadi momok bagi bisnis senior, owner bisnis senior. Ini jadi momok banget nih. Nah, ketika ini mentok, owner bisnis senior ini mentok, dia akan kebanyakan meminta anak buahnya untuk belajar AI. Nah, begitu selesai belajar AI, kemudian balik ke perusahaannya, sudah. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Is, kemudian Pak Arief, ya akan jadi sesuatu yang generik hasilnya. Hasil dari AI itu entah itu berupa leaflet iklan atau video dari perusahaan itu. Berarti kalau semua orang mengerjakan sesuatu yang generik, kira-kira bisa naik nggak omset perusahaannya itu, Pak? Ini yang bahaya banget. Dari ketika belajar AI, hasilnya adalah AI yang generik. Nah, pengusaha senior dia sudah membangun bisnisnya pasti sudah lama banget, ya kan? Dengan ada passionnya, ada soulnya di situ. Hasil dari jatuh bangunnya pengusaha senior sehingga menghasilkan tes perusahaan yang sehingga di level saat ini. Nah, ketika hasil AI itu generik, maka sebenarnya pengusaha senior ini sedang mendowngrade bisnisnya. Jadi ini Coach Erik, bahaya, hati-hati banget nih bagi pengusaha senior. Belajar AI itu harus yang memberikan impact bagi pengusaha senior. Apa? Tentang mindset tadi Coach Erik benar sampaikan. Mindsetnya harus benar. Kita belajar AI ini bagi levelnya kita apa? Pengusaha. Pengusaha beda dong. Ya kan? Pengusaha itu gimana caranya AI itu bermanfaat untuk meningkatkan omsetnya, untuk meningkatkan produktivitas, untuk meleverage bisnisnya hingga ke level tertinggi. Kesimpulannya berarti kita sebagai business owner penting atau penting banget untuk tahu terkait dengan AI ini? Penting banget. Tapi nggak sedikit tempat belajar bagi pengusaha senior ini. Iya dong. Banyak banget sekarang itu di mana-mana orang pelatihan AI gitu ya. Banyak. Apa sih bedanya dengan pelatihan yang kita jalani selama 2 hari ini, apa kira-kira? Nah, Pak Dokter? kalau ini kan tempat berkumpulnya senior owner bis ya, pengusaha yang senior levelnya ya. Nah, pasti harus punya mindset yang berbeda. Ya kan? Dia harus di perusahaannya ketika timnya belajar AI harus bisa mendirect timnya untuk kembali ke realnya, ke marwah dia membangun bisnisnya. Jangan sampai bisnisnya di downgrade menjadi kebanyakan. Nah, jadi kita udah belajar value dong. Pengusaha senior pasti udah tahu value. Masa value akan dihancurkan gara-gara AI kan?
Nah, inilah di sini tempatnya. Oleh karena itu banyak sekali yang dipelajari di kelas AI for Business Owner ini. Saya bersyukur banget kalau diomongin dengan investasinya, wah sangat jauh dong. Sangat-sangat ini berharga. Kenapa? AI itu menyelamatkan perusahaan. AI itu untuk meleverage bisnisnya, ya. Sebagai leverage seperti ya. Iya benar. Oleh karena itu kalau sebagai leverage dari yang tadinya sudah bisnisnya sudah di level tertentu, terleverage dengan kita belajar AI for Business Owner ini, investasinya Lebih tinggi lagi. yes, itu manfaat luar biasa. Investasinya sangat sedikit gitu. Baik. Begitu Coach Erik. Ya, siap. Jadi untuk itu tentu yang namanya alat ya, tim kita penting tahu juga. Tapi jangan sampai kita sebagai business owner yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan ini malah kita abaikan AI tersebut. Gitu ya, Pak Arif ya. Betul sekali ya bahwa ini sangat fundamental sekali ya bahwa ini keliru dalam ini sangat fundamental sekali Coach Erik ya bahwa pemahaman ya bahwa tool itu sebagai AI itu sebagai tools. Nah, ini yang mungkin perlu kita harus luruskan gitu ya. Nah, selama ini banyak saudara-saudara kita ya karena mungkin keliru belajarnya sehingga tadi gitu hasil dari apa yang dibuat oleh timnya itu jadi seperti kebanyakan orang. Generik lagi jatuhnya. Betul gitu. Jadi bukannya tadi perusahaan kita mempunyai value tapi justru ya nggak ada bedanya gitu loh seperti pada umumnya. Nah ini karena bisa jadi sahabat kita keliru gitu kan, kita kemana belajar. Nah mungkin lebih orientasinya ke hasil. Nah jadi terlewatkan sebuah prosesnya, apalagi informasinya yang keliru ya kan dalam memaksimalkan ya bagaimana kita untuk adaptif dengan AI ini. Nah itu karena mungkin keliru dalam proses belajarnya seperti itu sih Coach Erik ya, karena saya juga merasakan sebelumnya nih ya kan, tentunya kita punya tim digital marketing, oh iya ya nggak ada bedanya seperti yang lainnya. Nah itu jadi saya sangat bersyukur dan insya Allah saya juga akan mengajak tim ya untuk bisa belajar di AI for Business Owner ini. Tentunya kita sebagai business owner penting dan juga tidak kalah penting bagi tim kita untuk diajak gitu. Seperti itu Coach Erik. Ya, jadi karena memang apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari ini ya bagi kita sebagai business owner ya, apalagi sudah senior, betul kan Dok? Ya. Nah, ini penting ya bagi kita harus adaptif dengan namanya AI itu. Seperti itu sih Coach Erik. Baik, ya. Jadi memang sekarang sudah masuk ke eranya zaman AI ya kita ya. Semua orang euforia dengan AI. Saya juga sebelum mengikuti sesi selama 2 hari ini ya banyak terbantu juga dengan AI. Tapi memang mindsetnya itu kita itu seperti kalau bahasa saya itu gosok lampu ya, jinnya keluar langsung minta ya kan. Sebutkan 3 permintaan kita langsung sebut. Ternyata ya berbeda ketika kita belajar selama 2 hari ini ya instan itu justru berbahaya ya. Betul. Karena kadang ya dengan instan tersebut hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan, dan yang paling parah lagi adalah generik tadi. Kalau sudah generik tentu sebuah perusahaan yang generik orang lain juga melakukan yang sama itu kan kita juga sudah belajar di BIMIMS akan terjatuh kepada level bug dia kan. Nah, level bug. Kalau sudah level bug, maka sunatullahnya adalah perang-perangan harga. Tinggal mana yang gulung tikar terlebih dahulu. Dan banyak yang dikorbankan karena nggak bisa giving back. Betul begitu ya? Betul Coach Erik. Kalau Pak Dokter gimana ini kira-kira tadi statement saya tadi itu ya? Kira-kira ada yang perlu didetailkan lagi, silakan. Wah, masuk banget Coach. Memang itu tadi ya disampaikan ya. Kalau kayak model lampu Aladin gitu ya, itu tinggal nggak usah belajar sebenarnya. Memanfaatkan AI seperti lampu Aladin. Tinggal ketik aja di internet itu ya, kita cari gimana caranya memanfaatkan AI. Itu pasti akan keluar Coach. Tapi lagi-lagi hasilnya generik tadi. Nah di sini di AI for Business Owner itu beda banget. Jadi ini spill tipis-tipis boleh ya Coach? Silakan. Ya. Jadi
kita memang business owner nih, Iya. nggak ngurusin masalah PowerPoint gitu ya, segimana cara bikinnya, terus nggak mikirin cara bikin jingle song, video gitu ya, itu kita nggak mikir itu kan ya, Iya. maksudnya nggak bikin itu, bukan kita yang bikin ya, tapi di AI for Business Owner ini kita dapat materi itu tipis-tipis, tapi walaupun tipis-tipis hasilnya tebel banget. Iya, iya. Kita pernah lah buat PowerPoint ya kan, Ya. pernah bikin PowerPoint. Tapi begitu kita pakai cara yang di AI for Business Owner yang kita pelajari dalam waktu singkat, coach, kita bisa ngerasain bedanya kan. PowerPoint-nya itu taste-nya tuh tinggi banget. Bahkan saya kaget dengan hasil AI yang dibuat di pembelajaran ini gitu. Kita orang awam ternyata punya kemampuan gitu ya. Terus kita bikin logo tadi ya, logo jadi lebih menarik lagi logonya. Lebih world class ya? Lebih world class. Mungkin kalau Steve Jobs itu apa namanya? Masih hidup. Tahu hasil karya kita gitu ya. Mungkin dia pengen hidup lagi mungkin Coach. pengen hidup lagi, Gitu ya. mungkin ya. Itu. Nah, terus bikin mendadak kita jadi komposer lagu gitu kan. Dan lagunya bukan lagu Yang kaleng-kaleng ya? iya, yang kaleng-kaleng. Keren banget lagunya kita ini. Jadi sekelas yang ternama di Indonesia, saya kan pernah bikin untuk jingle song ya di perusahaan saya tuh pakai yang ternama di Indonesia gitu ya. Nah, begitu saya belajar dalam waktu kurang dari 9 menit saya bisa bikin lagu jingle song yang level testnya itu mohon maaf nih, di atasnya gitu yang pernah saya bikin gitu, Coach. Jadi Masya Allah luar biasa. Itu spill sedikit sih. Oke, Ya, oke. Karena saya juga ikut selama 2 hari ini, ya, saya justru mendapatkan insight. Ya, kalau lagu kita bisa buat lagu, is okay lah, ya. Kemudian untuk menjadikan materi jadi slide di PowerPoint yang menarik itu is okay lah. Tapi mungkin yang paling berharga selama 2 hari ini adalah bagaimana fundamental AI ini yang kita dapatkan gitu, sehingga kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi, gitu, lebih dahsyat lagi gitu. Ya, Pak Dokter gimana? Ngerasakan hal yang sama nggak terkait dengan fundamental? Iya, iya betul ya. Memang kita banyak belajar fundamental dan ini penting banget ya supaya tadi kita nggak sampai tersesat dalam lautan AI gitu ya. Karena AI ini kan terus ada lagi rilis yang baru gitu kan. Kalau kita habis waktu kita untuk mempelajari ini ya, kita akan kehabisan waktu, kehabisan energi, kehabisan uang yang nggak terus-menerus mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi emang ya kita harus apa bahasanya itu ya punya kalimat cukup lah gitu ya kan. Jadi kata fasilitator kami ya, makanlah atau berhentilah sebelum kamu kenyang gitu. Jadi jangan Makan sampai sebelum lapar. makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu. Jangan sampai ya enggak kita ini terus lapar gitu dengan AI gitu, sehingga menghabiskan waktu kita yang sangat berharga gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Rizal Riyadi, Pak Arief Pramono. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang mungkin disampaikan bergantian. Kira-kira penting atau tidak para pengusaha senior itu untuk mengikuti pembelajaran ini? Ya, nah, silahkan disampaikan. Mulai dari Pak Dr. Karmono. Baik, terima kasih Coach. Pasti penting banget dong ikut pembelajaran AI ini. Pentingnya itu kalau skalanya 0 sampai 10 skala berapa tuh Pak? 0 sampai 10 saya ambil 59. Wes. Jadi iya memang di atasnya penting. Tapi bolehlah kalau belajar AI itu penting ya. Mungkin 0 sampai 10 ratingnya 10 Coach. Ya, tapi kalau tempat belajarnya di mana, nah itu yang bikin level 10 tuh nggak cukup. Oke. Ya, seperti AI for Business Owner ini levelnya kalau saya ngasih rating ya pasti nggak mau lah, saya pasti above dan 10 tadi ya, lebih di atasnya 10 itu tadi. Karena di sini dapat nggak cuma teknik yang kita diajari gimana caranya memanfaatkan AI itu menjadi world class ya, khasnya Syariah Wood, selalu taste-nya itu world class. Hasil-hasilnya dari kita apa produk yang kita hasilkan di AI ini jadi world class gitu. Nah, mindset kita sebagai business owner
yang punya value yang selama ini kita bangun itu tetap terjaga, bahkan terleverage melalui AI for Business Owners ini. Ya, tidak jarang atau tidak sedikit lah. Ya, kalau di sini di Saryawat yang baru saya kenal memperkenalkan AI dengan proses pembelajaran yang luar biasa, fun pastinya, gampang di ngertiin gitu ya. Kemudian hasilnya nyata dengan tes yang world class, dan yang paling penting adalah mindset sebagai business owner yang punya value yang selama ini kita bangun bisnis yang luar biasa, berdarah-darah, penuh dengan perjuangan. Ini bukan dihancurkan, bukan dibuat generik, tapi malah terleverage. Di mana? Di sini, AI for Business Owners. Terima kasih Coach. Pak Dr. Karmono, silakan Pak Arif, apa kira-kira yang pesan yang mau disampaikan kepada para pengusaha senior, silakan. Baik, terima kasih Coach Erik. Tentunya tadi ditanya ya, untuk belajar AI for Business Owner ini kira-kira ya kalau dari 1 sampai 10 berada di level mana kan begitu ya Coach ya. Ya, saya sendiri ya setelah belajar tentunya bisa mendapatkan informasi yang lebih ya kan selama 2 hari ini. Saya memberikan nilai kelas ya 10 lah kalau bisa gitu kan, lebih dari 10 boleh 10. Kenapa? Bukan kita terus terang aja ya. Betul-betul belajar di Saryawat ini terstruktur Coach. Betul kan? Jadi tidak langsung instan maunya hasil gitu. Tapi bagaimana fundamentalnya betul-betul dibuat lebih kokoh lagi, lebih dalam, bahasanya kan begitu ya Coach ya. Nah, sehingga kita bagaimana AI itu justru membuat kita ya tadi bukan jadi korban, tapi bisa menjadi bagaimana kita pengendali AI ini gitu. Nah, tentunya dengan hasilnya yang apa yang kita harapkan. Jadi bukan kita yang diberikan begitu aja gitu menunya oleh AI. Justru kita bagaimana agar nanti hasil dari AI itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tentunya target kita. Ya, karena dengan belajar di sini tentunya yang pastinya bahwa kita agar tidak tersesat ya di dalam labirin yang tak berujung. Betul kalau Dokter Is tadi kan. Karena AI itu bisa juga nyandu. Nah, ini yang paling mungkin yang sangat kita wanti-wanti ya. Jangan sampai kita jadi korban dari AI itu. Ya, jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat ya untuk business owner untuk terus belajar agar kita bagaimana tetap stay relevan bisnis kita ya. Kemudian juga bisnis ini bisa menguntungkan dan tentunya bisa dilanjutkan atau menjadi legacy ya untuk anak-anak kita. Seperti itu Coach Erik. Terima kasih Coach. Pak Arif. Silakan Pak Dr. Eki Saryadi, pesan apa yang mau disampaikan kepada pengusaha senior? Silakan. Pesan apa yang mau disampaikan kepada para pengusaha senior terkait dengan pembelajaran AI for Business Owner? Silakan. Ya, pertama teman-teman pengusaha senior ya dan timnya saya sangat sarankan untuk ikut pelatihan ini ya supaya kita semua ya menjadi orang yang responsif ya terhadap perubahan. Ya, bukan menjadi orang yang reaktif terhadap perubahan. Orang yang responsif ini ya dia akan mengendalikan perubahan, dan AI ini saya yakin ya insya Allah ke depan akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih canggih ya. Bahkan mungkin akan sampai menelusuk ya, dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita nggak bergerak sekarang ya, kita nggak respon dari sekarang, jangan harap ya kita akan bertahan. Hanya sekedar bertahan saja ya, itu jangan harap untuk bisa bertahan. Ya, yang terjadi kita akan dilindas, digilas oleh perubahan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Saryadi, terima kasih Pak Arif, terima kasih Dr. Karmono. Demikian Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan bersama bincang-bincang kita hari ini bahwa AI for Business Owner ini sangat penting. Bahkan ketika saya tanyakan tadi levelnya 0 sampai 10, level berapa? Semuanya menjawab tuh level 10. Dan tentu di Saryawat kita juga punya ciri khas tersendiri bagaimana kita menyederhanakan sesuatu yang kelihatan rumit di luar sana, tapi insya Allah akan dibuat sederhana, terstruktur sehingga mudah dimengerti oleh para
Senior Business Owner. Kita tunggu Anda di kelas AI for Business Owner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.